Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan, ya, apalagi diadu dengan video yang juga potongan, kemudian diunggah ulang. Jangan, aku nggak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya lagi dari kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak lah ya. Aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya. Oke. Kopi morning dulu. Di sini matahari bersinar dengan indahnya, membagikan panasnya, namun juga panas dalam rasa yang dingin. Apa tuh? Panas dingin. Sudah. Ini nanti biasanya sampai Desember ya. Nanti kalau sudah turun hujan baru nggak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dingin kemarau namanya. Kemarau tapi dingin. Oke. Insya Allah ini menjadi seri ke-7 ya. Subhanallah. 7 loh ini. 7 ya. Tuh nanti ini dikasatukan playlist tentang apa itu wahyu ya. Seri yang ke-7. Tamat. Ya. Sehingga kita bisa melanjutkan ke kajian kita yang sempat tertunda ya. Yang requestnya dari Ivan juga belum terselesaikan, tentang bagaimana kalau Islam menikah dengan ahli kitab tuh gimana gitu ya. Kita belum selesaikan itu ya. Nanti ini selesai insya Allah Isnain lah ya. Isnain kita masuk ke sana. Malakat aimanuhum itu kan belum selesai. Oke, ini aku hapus dulu ya. Kenapa 7 menjadi istimewa? 7 itu banyak digunakan dalam Al-Quran. Langit yang ke-7. Sama seperti ini nanti kita akan terkait tentang 7. Sebentar. Oke. Udah gak goyang-goyang. Sudah clear ya bahwa aku katakan surat, bukan surat, aku enak mengatakannya wahyu saja. Wahyu inilah yang pertama kali turun, yaitu Al-Fatihah. Ya. Bisa kita lihat tempusnya saja sudah beda. Yang ini belum Gua Hiro. Ya, ini di rumah. Ya. Sedangkan Al-Alaq itu tempusnya sudah di lokusnya maksud gue
Al-Fatihah ini lokusnya itu belum Gua Hiro. Ini pas pra Gua Hiro ini. Baru nanti di Gua Hiro. Yang membimbing beliau ke Gua Hiro itu ya surat Al-Fatihah ini. Jadi ini Al-Alaq tempusnya di Gua Hiro, ini di rumah. Itu tempusnya. Aduh, salah lagi ngomong. Lokusnya. Ya. Ngopi dulu biar nggak salah-salah ngomong. Bismillah. Lokus, lokal, tempat diajarkannya ini di rumah. Ini di Gua Hiro, itu tempat. Maka sudah bisa kita pastikan setelah kita tahu lokusnya, kita tahu tempusnya. Tempusnya yang jelas ini ya pra Gua Hiro. Karena ini nggak di Gua Hiro. Itulah pentingnya kemarin ini kan sebetulnya nggak ada kajian menjelaskan seperti ini, nggak ada. Ini bisa-bisa aku aja. Aku rangkai secara sistematik, maka aku menggunakan 2 tools, yaitu tempus dan lokus. Ini bisa-bisa aku aja supaya kalian itu otaknya itu lebih gampang memahami gitu loh. Kalau kamu ngaji di kiai-kiai lain, ustadz-ustadz lain, mana ada menjelaskan dengan tempus dan lokus ini. Ya. Dari sini kita bisa tahu nanti duduk permasalahannya. Maka setelah kita tahu lokusnya, tempatnya, kita akan dibantu untuk mengetahui waktunya. Ya. Ini lokusnya di rumah, ini di Gua Hiro. Maka tempusnya otomatis kita tahu. Mesti ini lebih dulu, karena ini belum di Gua Hiro. Tempatnya di rumah. Nah, setelah di Gua Hiro, baru ini. Al-Alaq ini. Ya. Oke. Aku kira cukup ya. Cuman jangan lupa, aku tetap memberikan apresiasi kalau kalian masih mengikuti pemahaman mainstream bahwa itu Al-Alaq ya. Ya monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Ya silahkan saja. Tapi sejauh yang aku pahami, aku tidak setuju dengan mainstream itu, gitu ya. Dari apa yang sudah aku sampaikan kemarin aja sudah jelas yang namanya pembuka itu ya di depan gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, maka aku akan menuntaskannya untuk menjelaskan pembuka ini ya. Al-Fatihah ini ya seperti janjiku kemarin tentunya tentang yang jadi masalah itu biasanya di perdebatan itu yang tentang posisi bismillah dan posisi amin gitu loh. Ya, itu bagaimana menjelaskannya? Nah, coba kita bahas di sini ya. Sebetulnya bagaimana amin itu atau bismillah itu harus dipahami. Karena itu debatable. Ya, cuman kan yang namanya perdebatan itu sesuatu yang menggairahkan. Karena dengan perdebatan itu kita akan mencari kebenaran. Jadi pertengkaran berpikir itu menarik. Oke ya. Sebelum sana aku bacakan dulu yang masuk dari kalian semuanya di dalam apa ini? Pengantar ya, komentar ya. Bentar, dia lagi loading ini. Pertama dengan Kang Mas Helmi Aprianto. Ini kalau aku jadi presiden, Kang Mas Helmi ini tak jadikan Menteri Kesehatan. Karena beliaunya itu habitatnya dalam dunia kesehatan ya. Kang Helmi, salam untuk Abah ya, yang ada di Bumi Ayu ya. Salam untuk Abah, semoga sehat selalu ya. Dan mohon juga disampaikan karena sesuatu dan lain hal yang dulu rencananya itu bulan Agustus sudah dimulai
pembangunan rumahnya terpaksa ditunda ya, kita hanya bisa merencanakan, namun Gusti Allah Agung lah yang menentukan akhirnya mau bagaimana ya. Jadi masih tertunda Kang Mas, dan sampaikan terima kasihku untuk semua bantuannya dari Bumi Ayu ya, dan salam untuk Bapak, semoga sehat selalu ya, merajut hari tua dalam segala keindahan bersama istri tercinta, anak-anak dan cucu-cucu tercinta ya, semoga sehat selalu. Oke, kalau Kang Mas Helminya ini nggak di Bumi Ayu tapi di Cilacap ya. Ayahanda beliau sering kami diskusi karena dulu kami sama-sama aktif di Al-Quran menurut Sunnah Rasul gitu ya. Dan kami sepertinya satu frekuensi, sama-sama apa namanya, melakukan pendobrakan pemikiran gitu loh ya. Cuman anunya beda, tempusnya beda. Pak Arif itu seniorku jauh, aku kan yang kekinian gitu loh. Jadi beda generasi, beda angkatan gitulah ya. Cuman satu frekuensi dalam pemikiran. Jadi kami sering bertelepon untuk ya berdiskusi gitu ya. Nah, Kang Mas Helmi Aprianto itu putra beliau, putra Bapak Arif itu. Oke, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cilacap, Kota Nusa Kambangan hadir Gus, selalu nyimak walaupun jarang komentar. Terima kasih atas pencerahannya Gus, barakallahu fikum, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Helmi ya, yang ada di Cilacap. Cilacap ini bahasanya ngapak ya. Nanti kalau mudik ke Bumi Ayu kirim salam ya untuk Bapak nggih. Oke, matur nuwun ya, mungkin nggak apa-apa, mungkin Kang Mas orang yang selalu ngurusin kesehatan ya, sibuk atau segala macamnya, jadi nggak sempat komen, nggak apa-apa ya. Masing-masing kita memang punya kesibukan. Yang penting ngajinya itu jangan sampai tertinggal. Kalau misalkan hari ini enggak, ya harus dicarikan waktu nanti malam atau kapan gitu, sehingga tetap mengikuti. Karena kalau kajian-kajianku diikuti satu video terus diambil kesimpulan, waduh, kayaknya sulit karena dia berseri ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Helmi Aprianto. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian abah kita yang ada di Bandung ya, Abah Komarudin. Keren banget abah kita ini ya. Ya abah ini loh masih mau belajar. Masa kita-kita yang muda ini maunya video-video yang hohohihe itu, terus otakmu itu mau diisi apa? Diisi sampah. Ya malu dong sama abah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam abah. Bandung hadir selalu nyimak kajian ilmu teologis yang sangat bermanfaat dalam rangka merajut untuk menuju mardotilah. Semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita akan menjelaskan amin. Ya. Amin itu bagian dari Al-Fatihah bukan? Gitu. Ya. Perbanyaklah ini apa namanya, pesan dari Kanjeng Nabi ya. Rasulullah mengingatkan, perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Salam Isra untuk semuanya abah yang ada di Bandung. Bahkan dikatakan begini, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Karena apa? Karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi, tinggal waktunya saja kapan, yang itu menjadi misteri di antara kita. Kemarin kan aku sudah bilang, Mbak Cici Sumiati itu vokal dia sedikit jazz, sedikit bossa nova lagunya ya. Meninggal ketika sedang bernyanyi, ketika ada, dia memang penyanyi jazz ya. Ada keluarganya di Bandung dan namanya keluarga ya, mungkin dia juga diminta untuk menyanyikan lagu karena dia memang penyanyi. Ketika menyanyi meninggal. Coba. Sama sangka kan enggak tahu. Tahu-tahu selesai sudah. Nah, ada yang mengatakan itu hadis atau gimana ya, nanti bisa dikoreksi. Dikatakan bahwa orang yang cerdas itu yang orang yang mengingat kematian. Karena sangat goblok kalau dia lupa terhadap sesuatu yang pasti terjadi.
Kematian itu pasti, masalah waktu aja yang misteri. Kan nggak ada yang hidup abadi. Makanya kemarin atau kapan tuh ya, ada kafir kan, dia korban terjemahan sih ya. Sulit kalau ngaji sama aku terus dia berpegang teguh seolah-olah terjemahan itu absolut. Sulit. Ya dijelasin bagaimanapun sulit, karena dia tidak bisa memahami masuk ke dalam kerangka berpikir yang aku bangun. Kenapa begitu ya? Karena dia sudah terbiasa kalau beribadah itu pakai terjemahan, bukan pakai kitab suci. Kan kitab suci dan terjemahan kitab suci itu berbeda. Ya. Dia nggak pernah pegang kitab sucinya, mana pernah dia. Yang dia pegang itu terjemahan kitab sucinya. Nah, ketika diskusi ke Gus Bedi, ya, apalagi tentang Al-Quran, dia berpegang terjemahan. Dia bilang kan Nabi Isa masih hidup di Hong Kong apa? Orang Al-Quran sudah bilang kok tidak ada sebelum kamu itu diciptakan manusia yang hidup abadi, itu tidak ada. Gitu. Cuman ya nggak bisa dijelaskan gimana pun selama dia terkungkung oleh terjemahan atau korban terjemahan, nggak bisa. Ya, itulah masalahnya. Ya. Oke, kita masalah kematian ini. Ya, jadi kita tetap mati, nggak ada orang hidup abadi, nggak ada hidup di langit nanti mau turun lagi. Al-Quran tidak mendukung itu. Mau nabi, mau siapapun, mau tetek bengek nggak ada, mati. Ya, makanya disebut orang yang cerdas itu mengingat akan kematian. Kan ya goblok, sesuatu yang sudah pasti nggak pernah diingat. Masalahnya kita selalu ngomong hidup enak itu gimana, selalu berusaha supaya hidup enak itu gimana. Kita tidak pernah ngomong ketemu teman atau siapa atau kita tidak pernah berusaha mati enak itu gimana caranya supaya kita besok mati enak. Oke, kita lanjutkan ke Palu. Ada soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Salam Isra untuk soleha kita Gispati yang ada di Palu. Ya, semua saudaraku yang di sana, salam Isra. Kita lanjutkan, ada soleha kita kemudian Rahani Junaidi. Betul ya? Kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Karena gandeng-gandeng ini hurufnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aku seorang ibu dari aku. Sebentar, aku geli. Ada, tapi komennya masuk baru seminggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi itu dia komen di kajian kita yang sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Dia bilang begini di komennya itu. Saya nggak mau ikut ngaji. Maksudnya nggak mau ikut ngaji ke kita ya. Kalau Gus Beti pakai aku gitu loh. Kan aku, nah ini kan aku gitu kan. Jarang saya ya, karena itu budaya. Karena kami di Sumatera sana itu begitu ya. Aku, saya gitu. Nah, sama dia dipermasalahkan. Jadi dia tidak mau ngaji ke kita selama Gus Beti pakai aku, nggak mau saya gitu, nggak mau dia gitu. Ya sudahlah, nggak mau ngaji ya sudah, sulit gitu dikasih tahu sulit. Seperti yang aku bilang, punya teman dia bilang, saya nggak mau ngaji kalau ustadznya ngerokok. Lah apa hubungannya ngerokok, kan urusan dia, bukan urusan kamu. Kamu ngaji itu cari ilmu. Jangan sampai sesuatu yang menurut kamu tidak baik dari dia menghalang kamu untuk menerima kebaikan yang datangnya dari dia. Itu kan goblok namanya. Sama dengan kamu ke aku. Ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak baik dari aku itu menjadikan kamu menolak kebaikan yang aku sampaikan ke kalian. Karena aku, ustadz, kiai, ulama, semua itu manusia. Bisa ada baiknya, ada tidak baiknya. Ada baiknya, ada buruknya. Jangan sampai keburukanku itu menghalangimu untuk menerima kebaikan yang aku sampaikan. Buruknya ya sudah, nggak usah diterima. Buruk, baik gitu loh. Ya. Cuman kan jarang orang yang bisa berpikir waras gitu. Ya. Jadi dia bilang, oh, kalau ustadznya, kiainya masih ngerokok, aku nggak mau ngaji sama dia gitu. Loh,
Apa hubungannya? Ya, sama yang itu. Selama Gus Peti pakai kata aku nggak mau. Dia nggak mau ngaji ke aku. Jadi disuruh pakai saya, gitu ya. Ngikuti kalian semuanya kan yang nggak mungkin bisa, karena kalian banyak, aku sendiri. Gitu. Ada yang maunya begini begitu. Ya. Oke, ya sudahlah ya, kan nggak bisa kita paksa ya. Aku seperti ini, aku ingat karena soleh kita pakai kata aku ini, bukan saya ya, bukan saya seorang ibu dari 4 orang anak, bukan begitu, tapi aku seorang ibu dari 4 orang anak. Nah, alhamdulillah semuanya bisa dibesarkan dengan baik walau seorang diri. Tapi aku, nah, kan bukan saya ya, tapi saya nggak begitu ya, tapi aku masih kuli, betul ya? Belum bisa pengajian seperti ibu-ibu yang lainnya. Aku maksudnya kuli ini mungkin maksudnya, tapi aku masih bekerja gitu mungkin ya. Jadi belum bisa ikut pengajian rutin seperti ibu-ibu lainnya, mungkin begitu ya. Aku masih menghidupi dan menyekolahkan anak. Makanya Ustadz, aku ikut pengajian di sini. Monggo, mangga atuh Teh Sahana Rahani Junaidi ya. Mangga teh ngaji di dia jeng batur ngaji sesarengannya. Oke. Silakan untuk soleha kita Ibu Rahani Junaidi ya. Terima kasih, semoga betah ngaji di sini ya, karena di sini orangnya koboyan semua. Nanti kaget. Oke, salam Isra untuk semua yang ada di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Kang MK Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin nyimak kajinya Gus. Salam Isra dari Langkat. Oke, monggo untuk Kang Mas MK Effendi. Waalaikumsalam, silahkan ya. Dan salam Isra juga untuk semua saudaraku di sana. Kita lanjut di Bandung, ada Kang Sahran Gifari, baru nyimak setelah Jumatan. Siang yang terik. Oke, matur nuhun ya. Bandung, Paris Van Japa. Bandung Utara ini ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Mas Alip, ini yang punya Depok ini. Jumat 22.15 WIB. Ikut ngopi seri ke-6. Apa wahyu yang pertama kali? Ada yang mengganjal bagi saya. Jika wahyu diperoleh ketika sedang tidur, bahkan jika sedang bermimpi. Ya, kan saya pikir seharusnya penerima wahyu harus dalam keadaan kesadaran penuh untuk menerima wahyunya. Keadaan yang hening, tenang, saya pikir adalah kondisi yang tepat sesuai dengan keadaan sepi pada pegunungan, bukit, goa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Oke. Salam Isra, sehat, bahagia selalu untuk semuanya. Alhamdulillah. Oke, coba aku jelaskan ya. Ini suatu peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi dan disampaikan dalam sebuah hadis via jalur Bunda Aisyah. Ya, peristiwa yang sangat personal banget. Misalkan ada satu cangkir kopi. Kopi ini ada 2 rasa bercampur antara pahit yang nikmat dan manis yang juga nikmat. Oke. Berikutnya, bahasa itu punya keterbatasan. Kita harus sadar itu. Bahasa itu punya keterbatasan. Tapi kita harus tahu bahasa itu amat sangat penting. Jadi ketika aku dulu berguru bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab loh ya. Bahasa Arabiun, bukan Aroban ya. Al-Quran itu Arabiun ya. Itu sama almarhum Gus Panani diingatkan, bahasa itu penting. Tapi sepenting apapun bahasa, dia punya keterbatasan untuk menjelaskan satu peristiwa. Nah, seperti ini, kalau aku ditanya, bagaimana manisnya kopi atau bagaimana pahitnya kopi, aku akan menjelaskan begini begitu dengan rangkaian diksi-diksi sehingga menjadi sebuah narasi.
Apakah itu tepat menjelaskan tentang manis dan pahitnya kopi itu? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena keterbatasan bahasa itu. Nah, supaya kamu ngerti, ya kamu minum sendiri kopi itu. Sehingga kamu tahu pahitnya sebagaimana, manisnya sebagaimana. Itu yang namanya dalam bahasa kampus experience. Mengalami dalam suasana itu. Ya, Nabi itu experience ketika dia menerima wahyu. Untuk menjelaskan experience-nya itu, gue kagak experience. Gue terima dari hadisnya Bunda Aisyah. Ada kemampuan bahasa yang terbatas untuk menjelaskannya. Ya, jadi ya itu di luar kemampuanku sih untuk menjelaskan. Jujur itu di luar kemampuanku untuk menjelaskannya bagaimana. Ya. Namun kan tidak jarang dari kita setelah mimpi kita tahu apa yang kita mimpikan tadi. Kan banyak sih orang cerita, tadi malam sampai itu permaisuriku kemarin mimpi, dia mimpi cerita ke aku seolah-olah seperti aku bilang kan pembangunan rumah kami kan yang seharusnya sesuai planning bulan Agustus kemarin dimulai ya. Sehingga sekarang sudah selesai, sehingga nanti kalau kontraknya habis sudah nggak usah bayar kontrak lagi. Itu akhirnya kan terpending karena lain dan satu hal ya, karena biayanya kurang gitu aja lah ya. Karena itu coba ditutup tuh, atau nanti di momoy ya. Jadi terpaksa ditunda dulu kan gitu. Dia pagi-pagi setelah sholat subuh bangun, dia cerita, dia mimpi ya. Dia mimpi seolah-olah dia sudah ada di rumahku dan rumahku sudah jadi, sudah dibangun, cuman pian ya, bukan atap. Piannya itu sudah ada gitu, cuman masih temboknya masih tumpukan bata, belum dipelur kata orang Jawa. Dia bisa cerita apa yang dia mimpikan. Terus bagaimana untuk menjelaskan? Dia ada dalam kesadaran nggak saat itu? Kan sulit untuk menjelaskannya. Tapi faktanya dia bisa cerita tentang apa yang dia mimpikan. Sama dengan Kanjeng Nabi, dia bisa cerita. Kalau nggak cerita bagaimana Bunda Aisyah tahu? Bahwa melihat cahaya itu yang menembus kegelapan malam dan memisahkan di antara keduanya. Ada sinar atau cahaya ya. Karena beda, sinar dan cahaya itu beda ya. Ya, yang membelah kegelapan. Gitu loh. Itulah proses beliau menerima Al-Fatihah. Lah kalau beliau nggak dalam kesadaran, nggak mungkin dong bisa menceritakan ke Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu juga tidak experience. Dia kan dapat cerita dari Kanjeng Nabi. Nggak ngalami Bunda Aisyah itu. Nah, untuk hal-hal yang sedemikian itu nggak bisa disampaikan dengan bahasa yang sangat terbatas. Dia perlu yang menceritakan itu masuk ke suasana itu. Ya seperti tadi ini. Bagaimana aku mampu menjelaskan pahitnya kopi atau manisnya kopi ini? Dengan rangkaian bahasa bisa, cuman itu tetap dalam keterbatasan. Supaya tahu ya kamu experience, kamu minum sendiri ini. Gitu. Ya, jelas ya, Alif ya. Cuman kalau berdasarkan kesadaran ya tetap sadar lah. Kalau nggak sadar bagaimana bisa menceritakan mimpinya? Seperti istriku, bagaimana dia akan menceritakan mimpinya tentang rumah? Masalah mimpinya itu karena saking pinginnya punya rumah tapi belum kesampaian itu hal lain ya. Kan mimpi itu ada yang mimpi karena kebanyakan tidur, mimpi karena sesuatu yang sangat diinginkan, mimpi karena yang dirindukan segala macam. Itu hal lain hal. Tapi faktanya dia bisa menceritakan hal yang dia impikan tadi malam. Berarti kan sadar itu. Cuman menjelaskan kesadaran seperti apa, itu yang di luar kemampuanku. Karena apa? Bahasa itu sehebat apapun dia tetap punya keterbatasan. Oke? Semoga ini bisa dipahami oleh semuanya ya. Kalau nggak bisa ya nggak tahu. Gimana lagi aku harus menjelaskannya ya. Oke, kemudian Kang Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar, Hadin, Tuan Guru, salam Isra.
Oke, salam Isra juga untuk semuanya ya. Kemudian Kang Septian, Islam Khawarij mazhab ibadi yang sederhana dan keras. Kenapa nyelonong ke sini nih? Nggak tahu ya maksudnya apa. Oke, kita lanjutkan Kang Hemanata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sebelum sholat Jumat. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga buat semua yang ada di Bandung ya, atau nuhun Kang. Kita lanjutkan Rio, ini nggak tahu biasanya bacanya Rioak gitu ya. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, matur nuwun, terima kasih Kang Mas Rio yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian Kang Mas HPIVI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut nyimak lanjut yang ke-6, Bekasi Utara. Bekut berarti ya. Salam Isra. Gue kemarin tidur di Bekasi, di daerah Setu. Waktu debat di Jakarta itu tidurnya di Bekasi. Ya. Saya nggak ketemu ya untuk Kang Mas Safei ini ya. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bekasi. Soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dian Yuda, oke, semoga betah ngaji di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngaji Gus, oke, monggo, silahkan, salam Isra untukmu. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama, salam Isra semuanya, oke. Deli Serdang, semoga Pak Abdul Muluk sehat bersama keluarga. Kita lanjutkan jagoan kita, Juragan Bendungan Kang Ivan Al-Akbar. Bisa dikopi Gus. Intinya sebelum ke Gua Hira mendapatkan mimpi dahulu dengan lokus di rumah Bunda Hadijah. Good, very good. Itu yang dia maksud. Ya. Dari penglihatan mimpi itu maka tergerak untuk menepi ke Gua Hira. Good. Ya. Kerici, Jambi masih menyimak sambil sarapan pagi. Monggo, monggo. Jadi maksud gue gini loh ya. Pertama, kalau mau ngaji di sini jangan a priori. Kalau a priori nggak dapet apa-apa. Ya, tampung aja dulu. Baru pahami kerangka berpikirku. Setelah itu kamu punya hak yang itu tidak bisa dikooptasi oleh siapapun. Hakmu apa? Kamu boleh menerima, boleh menolak. Kan gue tidak mewajibkan sama kalian untuk mengikuti apa yang aku sampaikan. Nah ini seperti Irfan, dia paham betul kerangka berpikir yang aku bangun. Maka aku masuk ke tempus delicti, locus delicti. Yang aku bilang tadi, ngaji-ngaji lain coba kamu cari ustadz, kiai, tetek, bengek, siapapun. Ada yang menjelaskan seperti aku menjelaskan. Cari. Ngerti mereka apa itu tempus, apa itu locus. Ya. Nah aku berpikir, bagaimana sih cara, karena ini pelik gitu loh. Jadi aku cari cara yang itu gampang kalian mengerti. Maka aku gunakan alat, tools, instrumen tadi. Itu sebetulnya instrumen hukum. Corpus delicti, locus delicti, tempus delicti. Itu instrumen hukum. Ya. Penyalipan Yesus itu tuh melanggar corpus delicti. Karena tidak ada satu bukti pun kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia punya tanggung jawab yang harus ditanggungnya dengan disalib seperti itu. Tidak ada. Ya. Jadi dosa-dosa waris itu dongeng. Nggak ada dosa waris itu. Apa yang kita tuai, itu hasil dari apa yang kita sebar. Tuh ya. Kamu sebar baik, kamu nuai baik. Kamu sebar buruk, kamu nuai buruk. Itu sunatullah, hukum alam. Dan dia linier. Berbanding lurus. Hanya otak miring aja. Kalau ada yang bapaknya yang salah, anaknya yang dihukum itu otak miring itu. Ya. Sulit ya. Sulit hidup itu ketika kita lebih percaya dari... Kita lebih gini ya. Bisa kamu jadikan pengingat ya.
kehidupan itu menjadi kacau ketika kita lebih percaya dengkul daripada otak. Ya, ketika kamu lebih percaya dengkul daripada otak, ya akhirnya kamu percaya bahwa dosa waris itu ada. Bagaimana mungkin hukum positif aja menolak kok? Kalau bapaknya yang korupsi, ya bapaknya dipenjara, dipanggil KPK, masa anaknya? Itu kan cetowelo-welo kata orang Jawa. Ya, oke. Kembali ke Irfan. Irfan menguraikan paham betul peta roadmap kerangka berpikir yang aku tawarkan gitu loh. Nah, nanti terserah Irfan, dia mau terima ya monggo, mau tolak ya monggo. Tapi setidaknya kerangka berpikirnya pahami dulu gitu. Yang repotnya belum sudah a priori ya. Ini daripada aku buang-buang waktu menjelaskan, sudahlah kamu ngaji tempat lain aja sana. Gitu. Kenapa? Toh aku memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Kalian mau setuju terima, nggak setuju tolak gitu. Kan nggak ada paksa memaksa. Karena percuma paksa memaksa. Yang gue mau itu keikhlasan. Lu ikhlas menerima kebenaran gitu. Oke, terima kasih untuk Juragan Bendungan ya. Semoga sehat selalu bersama semua kru-kru ya yang sedang membangun bendungan di Jambi ya. Salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan ke Abah Komarudin. Oh tadi sudah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir menyimak kajian. Monggo, monggo. Kemudian Kang Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Dengan penuh harap aku mohon Gus Betik mendoakan pernikahan anakku yang bungsu agar bahagia dunia akhirat. Ijab kabul pukul 10 siang hari Sabtu. Maybe sekarang ya. Anakku Astridin Sekar Ayu Anjani. Oh, nama yang bagus ya. Calon suami Dimas Damar Galih. Oh, mantap juga namanya ya. Mohon doanya Gus. Oke, sebelum aku mendoakan, tentunya mengajak kalian sama-sama untuk saudara kita. Ya, inilah fungsinya. Aku kan sudah bilang. Wah, nanti ada yang protes. Jangan aku Gus, saya. Ya sudahlah kalau ini dianggap salah, mohon dipersori gitu ya. Repot, emang nuruti orang. Ya. Gini, aku akan jelaskan makna pernikahan dalam Islam yang seperti kita sudah bahas ada 1 bulan yang lalu ya. Itu sebetulnya pelimpahan kekuasaan. Seorang bapak kepada suami dari putrinya. Itu. Ya, jadi nanti ketika Kang Mas Didi sudah memegang tangan menantu putranya dengan mengucapkan qabil tu nikaha, itu kewajiban Kang Mas Didi terhadap putrinya selesai. Karena sudah dilimpahkan ke menantu lakinya atau suaminya. Semua hal perihal apapun selesai. Jadi bebas tanggung jawab sudah, karena sudah dilimpahkan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut putri tercintanya Astridin Sekar Ayu Anjani ketika qabil tu nikaha itu sudah berpindah dari Kang Mas Didi sebagai bapaknya ke tangan Dimas Damar Galih sebagai suaminya. Nah, itu sebetulnya makna dari pernikahan dalam Islam. Yang lain-lain tentunya ada ya. Terus bagaimana kita memahaminya? Itulah dalam rangka pembangunan generasi Islam. Kang Mas Didi Islam, sering ngaji, top sudah. Ya, nanti dia harus mendapatkan kepastian dari Dimas Damar Galih bahwa si Astridin ini juga akan dididik Islam. Sebagaimana Kang Mas Didi itu mendidik. Nah, sehingga nanti kalau mereka punya anak, berarti jatuhnya Kang Mas Didi itu cucunya juga itu ngerti Islam, dan selanjutnya begitu sampai ke nanti ke cicit turun begitu. Jadi pewarisan Islam itu terjaga gitu loh. Ya, makanya kan gue sudah ingetin
Kalau lu cewek, lu cari laki itu bukan hanya banyak duit, bukan hanya ganteng. Tapi lihat, dia bisa nggak jadi imam gue, jadi imam anak-anak gue. Kalau lu senengnya ada yang ganteng, karyawan BUMN 1 bulan 10 juta langsung ho-oh saja. Padahal agamanya kagak jelas. Jangankan sholat, toharo aja kadang nggak ngerti. Apalagi kalau kencing kadang-kadang sambil berdiri. Nggak pernah dicawii kata orang Jawa, nggak pernah dibasuh. Itu nggak jijik kamu. Coba cewek-cewek itu jijik nggak sama laki-laki seperti itu? Ya, lihat. Laki ini potongan muka seperti ini bisa nggak bimbing gue sampai ke janannya Gusti Allah Agung? Membimbing gue dan anak-anak gue. Membimbing rumah tangga gue. Bisa nggak? Kalau nggak bisa lah untuk apa? Begitu juga sebagai orang tua, lihat mantunya ini bisa nggak melestarikan didikan gue ke anak gue supaya dia nanti setelah amanah itu berpindah, ya, tetap mendidik anak gue dalam nilai-nilai Islam, bisa nggak? Jangan ada putrinya dilamar terus dilihat, oh ini ganteng, oh BUMN, gajinya aja 10 juta, itu belum ceperan yang lain, bisa take home pay-nya bisa 20 juta, 25 juta. Ya sudah dah, terima aja. Nggak begitu bos kita orang Islam, ya. Oke, ya anggap saja ini kalau nanti Astridin dan Dimas Damargali bisa mendengar, atau nanti Kang Mas Didi suruh lihat kajian ini, anggap saja ini wejangan pernikahan gitu aja ya. Artinya pernikahan itu adalah pembentukan generasi Islam berikutnya, gitu aja. Kan nanti akan lahir generasi. Jadi kita harus melestarikan, melanjutkan, memupuk generasi Islam berikutnya, gitu ya. Oke. Sekarang sama-sama kita doakan dan kamu aminkan dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah yang Maha Agung, ya, putri dari saudara kami Kang Mas Didi, Astridin Sekar Ayu Anjani, akan dinikahkan bersama calon suaminya Kang Mas Dimas Damargali. Gusti Allah ingkang Maha Agung, semoga engkau ridhoi rumah tangganya selalu dalam nilai-nilai Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, itu Kang Mas Didi. Oke. Nah, inilah fungsinya. Kan gue sudah bilang, jadikan channel ini bukan hanya channel edukasi, tapi channel silaturahmi di antara kita. Kita sudah menjadi saudara gitu ya. Semakin intens, semakin sering kita berinteraksi, itu persaudaraan di antara kita, hati kita itu semakin dekat, semakin melekat. Maka itu salah satu perlunya komen. Makanya ketika diminta, ya dulu supaya komennya nggak dibaca, ya sih gue turuti juga di sebentar, tapi kan gue nggak bisa, ada kerinduan seolah-olah kita mati gitu loh. Komen ini kan interaksi di antara kita gitu. Kalau perkara yang lain nggak suka komen, ya sudah, biarin, biar cari ngaji di tempat lain, itu aja. Ya. Oh, nanti kalau gitu Gus, iklannya dapatnya dikit Gus. Ya sudahlah, nanti supaya diberi jalan keluar yang lain oleh Gusti Allah Agung, gitu aja, repot. Oke. Kita lanjutkan. Apa ini? Solep 2 Gemilang CBN. Waduh. Ini sudah 43 menit. Sudah terlanjur gue kasih tamat ini. Gue hapus dulu lah. Nggak tahu tamat apa enggak. Karena banyak yang harus gue komentari. Ya. Saya dituju dulu. Nggak tahu tamat nggak. Kalau tamat ya nanti kita bikin tamat. Kalau enggak. Ini panjang sekali ini. Selofet 2 Gemilang CBN. Gus mau nanya, apakah benar surga dan neraka itu ada tingkatannya? Kalau surga ada tingkatannya, berarti sistem hierarki juga berlaku dong di sana. Sama aja seperti di dunia. Tidak ada kesetaraan status. Dan apakah benar di surga semua orang umurnya sama? Ada yang bilang semua orang akan dijadikan muda semua. Mohon jawabannya Gus, biar tidak resah lagi, apakah ini cuma dongeng saja. Gini Kang Mas ya,
Aku ngomong aja ya, kalau harus buka ayat-ayatnya nanti ya panjang lagi nih ya. Pertanyaannya kan gini ya, apakah benar surga dan neraka itu ada tingkatannya? Sekarang gini aja, logikanya aja. Apakah kesolehan kita itu bisa disamakan dengan kesolehan para nabi? Gitu loh. Ya. Makanya di Al-Quran itu kan diperintahkan, sayang terjemahannya kan salah, akhirnya pemahamannya salah. Sirotol mustaqim itu adalah tunjukilah kami jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Mustaqim itu kan orang-orangnya, istiqomah itu fiilnya. Cuman kan terjemahannya salah dan semua mainstream memakai terjemahan yang tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebetulnya nggak begitu. Itu sudah kita bahas ya. Nanti kalau yang masih baru-baru sini tanya seniornya itu di video apa itu. Aku nggak hafal, sudah 2000 berapa videonya. Ya. Berarti kita kan nggak setara. Jadi kita bisa mengikuti jejak perjalanan mereka yang istiqomah, itulah yang mustaqim itu. Jadi mustaqim itu artinya orang-orang yang istiqomah. Itu aja sudah bagus. Dan orang-orang yang istiqomah itu para mufassirin menerjemahkan biasanya itu posisi pertama itu para nabi. Istiqomah dalam perjuangan dakwah. Ya. Itu para nabi. Terus kita introspeksi lah. Apakah kita satu level dengan para nabi dalam kesolehan? Gusti Allah Agung mengapresiasi kesolehan kita itu kan dengan surga. Nanti mengapresiasi pembangkangan kita ya dengan neraka juga. Tapi kita konteksnya bicara surga kan sekarang. Kalau sudah demikian, apakah surga kita itu sama dengan surganya para nabi? Coba ini kita pikirkan bersama. Kita bisa mengikuti jejak mereka saja itu sudah cakep. Jangankan sama dengan mereka. Makanya di Al-Fatihah itu yang nanti akan kita bahas. Tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah. Nanti istiqomah itu para mufassirin peringkat utama itu para nabi, terus nanti ulama, orang-orang soleh gitu. Kita mengikuti. Artinya kan kita tidak selevel kan. Kita bisa mengikuti saja bagus. Apalagi selevel, cuman kan ya tidak mungkin. Ya. Apresiasi kesolehan itu surga. Pertanyaannya kembali kita jawab ke diri kita masing-masing. Kalau kesolehan kita saja tidak setara, apakah surga yang akan kita dapatkan setara? Tuh ya. Jadi ini namanya dalilnya itu dalil akli, bukan nakli. Akli itu akal. Ya, kalau nakli itu nas. Ya. Tapi kan kalau kita buka-buka ya jadinya habis waktu nanti maybe sometime mau dibahas secara komprehensif ya boleh lah. Cuman kan begini, ini bahasa tasawuf ya. Jangankan surga, ibarat surga itu rumah. Kita bisa mampir, bisa singgah, bisa bertempat di emperannya saja itu sudah bagus. Kita bisa masuk surga nggak usah ke dalamnya, di emperannya saja, emperannya surga itu kan sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Ya, kadang-kadang kalau kita introspeksi, sebetulnya kita sudah tahu kok ya. Kita ini pantas nggak sih masuk surga? Pantas nggak sih? Makanya kita selalu mohon ampun tiap sholat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang karena kegoblokan kami. Goblok itu artinya dia tidak tahu kalau itu dosa. Atau baik yang karena dia tahu tapi membangkang. Terus kita introspeksi, sebenarnya kita ini pantas nggak sih masuk surganya Allah? Makanya nanti ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Dia belum sempat bahas.
Garis bawahi, kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Gitu loh. Ini secara hitung-hitungan sih, ini masuk neraka. Tapi karena kebijaksanaan Rahman Rahim Gusti Allah, ya sudah dimasukin surga. Ya. Contohnya kebijaksanaan apa? Satu kejahatan dibalas Gusti Allah Agung dengan satu hukuman. Tapi kalau satu kebaikan, ya seperti di surat-surat awal itu, surat apa itu ya, dibalas menjadi 7. Dari 7 itu bercabang 100. 1 banding 700. Kan itu tidak linier antara kebaikan dan kejahatan. Kalau satu kejahatan berbalas 1, satu kebaikan berbalas berapa? 1 menjadi 7 tangkai, 1 tangkainya 100 berarti 700. 1 berbanding 700. Ya itu yang namanya hikmah, Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Tapi yang gue maksud beginilah ya. Kalau kesana nanti tasawufnya terlalu jauh, gini aja. Kita bisa, kan ada bahasa begini. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja dia nggak bisa. Nah, coba gimana itu membayangkannya? Artinya kalau kita bisa masuk emperannya saja, itu sudah bagus, sudah matur nuwun, gitu. Ya. Itu yang bisa aku jelaskan ya. Nanti coba kamu pikir-pikir, kamu timbang-timbang. Nanti kalau mau tanya, ditanyakan lagi, nggak apa-apa ya. Terus apa ini? Dan apakah benar di surga semua orang umurnya sama? Ada yang bilang semua orang akan dijadikan muda semua. Mohon jawabannya Gus, biar tidak resah lagi. Apakah ini cuma dongeng saja? Kanjeng Nabi itu juga punya selera humor. Jadi salah kalau kita beragama terus serius saja. Terus jidatnya ini nekuk gini saja. Wiridan saja. Orang hidup ini dinikmati kok. Ya. Guyon tuh boleh. Kanjeng Nabi itu juga guyon. Dia punya selera humor. Ya. Pada waktu itu ada nenek-nenek. Tanya sama Kanjeng Nabi, apakah saya di surga? Kira-kira begitulah ya, nanti cari riwayatnya itu. Dijawab Kanjeng Nabi, tidak. Tidak masuk surga kamu. Kira-kira gitu deh, ini bahasa gue ya. Hadisnya nanti bisa kamu cari tepatnya gimana. Gue sampaikan substansinya saja. Si nenek-nenek susah. Lalu dipanggil, kenapa susah ya? Saya nggak masuk surga. Oh, yuk masuk. Memang nggak ada nanti di surga peot-peot gini, nggak ada. Di surga itu muda-muda. Gitu loh. Langsung nenek-neneknya gembira. Ya, nah, terus pertanyaanmu, ya, apakah benar di surga semua orang umurnya sama, ya, akan dijadikan muda, ya? Ya kalau lihat hadis yang berupa guyonan atau selera humor, tapi itu sebuah kebenaran, ya seperti itu semua muda. Ini kan kita berbicara eskatologi ya. Suatu yang fiction, artinya kita belum sampai ke sana. Surga itu semuanya itu, kalau kita baca Al-Quran, pasti misalan. Artinya perumpamaan. Dia harus dijelaskan, padahal kita belum sampai ke sana. Maka untuk menjelaskannya, Gusti Allah menggunakan perumpamaan. Nah, yang kita harus tahu, perumpamaan itu jangan terus dipastikan oh begitu gitu ya, namanya aja perumpamaan. Nah, jadi dibilang ya semua orang di sana itu usianya sama, muda-muda. Kalau begitu berarti di sana kan sudah tidak terpengaruh oleh dimensi ruang dan waktu. Gitu Mas, ya. Itu yang mampu aku jawab. Nanti kalau kurang puas silahkan ditanyakan lagi ya. Mohon jawabannya Gus biar tidak resah lagi, apakah ini cuma dongeng saja ya. Semoga dengan jawaban itu kamu tidak menjadi resah. Kalau resah tetap silahkan tanya lagi. Oke, matur nuwun, salam misra untuk Selofet ya, dan terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Kemudian nah ini soleha kita. Rini Satriani, Demak Visnima, mantap. Matur nuwun, salam misra untuk semuanya.
Sepertinya nggak selesai ini, Rek. Ini sudah 54 menit. Ini Oskis juga tanya, apa ini? Rini, terima kasih Rini ya. Salam Isra untuk semua yang di Demak. Bila Al-Alaq 1-5 adalah wahyu pertama, mengapa Al-Alaq tidak menjadi surat yang urutan pertama dalam Al-Quran? Apakah hanya karena ayatnya saat itu tidak utuh? Karena Al-Alaq nyatanya 19 ayat. Ya ini tanyakan sama mereka yang mengatakan Al-Alaq itu wahyu pertama. Kalau positioning gue kan jelas ya. Wahyu pertama itu ya Al-Fatihah gitu ya. Oskis ya. Oke, terima kasih Oskis. Salam Isra untuk kamu yang ada di Trenggalek. Kemudian Pak Ikhwan Tamin, salam Isra. Salam Isra juga untuk semuanya ya. Aku kira itu dulu ya penjelasannya. Dan ini sudah 1 jam kurang 4 menit. Aku kasih triggernya aja dulu ya. Memang ya, ini sebetulnya sudah aku siapkan ini. Cuman waktunya nggak cukup ya. Ini sudah 1 jam lebih, nanti kepanjangan 1 jam dia sudah panjang. Sebetulnya bukan 1 jam, harusnya 15 menit katanya. Yang paling banyak iklannya itu 15 menit katanya. Tapi kalau kita ngaji 15 menit dapat apa gitu ya. Gini, insya Allah ya, dan aku sudah hapus, ternyata nggak tamat juga ya. Nanti fokus kita akan membicarakan Bismillah dan Amin. Ya, apakah itu termasuk wahyu atau bukan? Tuh. Amin, kalau kita lihat secara teks, kan kita harus tunduk terhadap teks. Itu jelas-jelas tidak ada di dalam Al-Fatihah. Lalu ngapain harus mengucap Amin? Nah, ini nanti akan kita urai ya. Karena kan kita kan harus eksegese, harus tunduk terhadap teks, bukan eisegese. Kalau kafir-kafir itu eisegese ya sakarepe terserah sana. Kalau kita tidak boleh menundukkan teks, kita harus tunduk terhadap teks. Kalau kafir-kafir kan orang sudah jelas loh ya. Kitabnya itu bilang ya, inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan banyak bertebaran di ayat-ayat lain itu. Irfan kalau nggak salah sudah mengkoleksi itu. Lah kalau kita ngomong Yesus Kristus itu utusan, lah kok dia nggak terima, lah itu otaknya didengkul atau gimana? Itu bagi kafir-kafir biasa seperti itu, karena dijejeli dogma terus, beragama nggak pakai otak, itu masalahnya. Makanya aku bilang ketika dengkul lebih dipercaya daripada otak, maka kacau semuanya. Kita ngomong Yesus Kristus itu utusan kan itu mengikuti Alkitab seperti itu. Cuman karena mereka tidak eksegese, tidak tunduk terhadap teks, tapi menundukkan teks, yaitu eisegese. Jadi kalau kita ekse, mereka eise, akhirnya babak belur seperti itu. Maka konsep teosnya sudah berapa abad, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Dan gitu ngaku masuk surga semua. Surga dari Hong Kong apa, punya surga mbahmu apa. Orang sudah jelas, Waneses beda, Tritunggal beda. Apalagi, Tauhid beda. Terus ini mau ngeklaim masuk surga semua. Surganya Hong Kong sana mungkin. Ya. Kalau kita tidak boleh, harus mengakui bahwa Amin itu nyatanya tidak ada di dalam Al-Fatihah itu tertulis. Nah, nanti perdebatannya itu wahyu atau bukan. Kalau bukan wahyu, kenapa harus disebut? Nah, ya, itu yang Amin. Tentang Bismillah juga begitu. Bismillah itu ada yang dikeluarkan, jadi dia hanya berfungsi sebagai pembuka, seperti di surat lain, misalkan surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat-surat lainnya itu kan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka. Lah kalau dia sebagai pembuka berarti dia kan bukan ayat. Ada yang mengatakan, oh itu ayat. Nah,
Insya Allah besok, tapi besok kita weekend ya, kita cari hal-hal yang ringan ya. Mungkin Isnin lah kita mulai. Akan kita diskusikan di sana. Setidaknya kamu sudah aku kasih trigger ya untuk bahan diskusi kita di seri yang ke-8 ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Setelah kamu menghabiskan ya semua energimu dengan mengupayakan kecerdasan otakmu, rasionalitasmu untuk mencari kebenaran. Dan setelah kau dapat kebenaran itu, kau simpan dalam hatimu menjadi sebuah keindahan. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kalau lagi weekend, jalan-jalan, dengar adzan atau masuk waktu sholat, istirahatlah sejenak ya di musola, di langgar, di masjid, sholat dulu. Setelah itu dilanjutkan monggo. Kalau kalian makan, makanlah di atas meja yang sama dan makan yang sama dari semua orang yang kamu ajak weekend itu ya. Semoga demikian orang-orang kafir bisa melihat, oh adab Islam tuh begitu ya. Ya, karena dakwah itu tidak hanya ngomong seperti ini, tapi bisa dakwah lewat perilaku gitu. Oke, salam Isra ya, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.